Filosofi tumpeng. Tumpeng atau biasa kita kenal dengan sebutan bujeng adalah olahan nasi yang berbentuk kerucut menyerupai gunung lengkap dengan lauk pauk di sekelilingnya. Dalam budaya Jawa, tumpeng atau bujeng biasa kita temui sebagai sesaji atau sajian utama. Dalam acara-acara syukuran, kenduri, selamatan, ataupun upacara-upacara adat tertentu seperti peringatan 1 Muharram atau 1 Suro. Penyajiannya pun bervariasi. Nasi yang digunakan bisa menggunakan nasi putih biasa, nasi gurih, ketan, ataupun nasi kuning. Secara umum, sajian nasi tumpeng diidentikan dengan olahan nasi kuning berbentuk kerucut dengan nasi putih di atasnya, serta disajikan di atas tampah atau wadah bundar tradisional dari anyaman bambu dan dihiasi daun pisang. Berdasarkan sejarahnya, nasi tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para hyang atau arwah leluhur atau nenek moyang. Kepercayaan ini bergeser saat masyarakat dipengaruhi budaya Hindu. Nasi tumpeng dibuat kerucut untuk meniru bentuk gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi. Pada saat Islam masuk ke Nusantara, budaya nasi tumpeng ini kemudian diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa. Tumpeng merupakan akronim dalam bahasa Jawa, yakni yen metu kudu mempeng. Artinya, kalau keluar harus sungguh-sungguh. Sedangkan bujeng sendiri merupakan singkatan dari nyebuto sing kenceng, giat berdoa dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Menurut cerita dari para sesepuh, tumpeng dan bujeng merupakan sesaji dalam tradisi orang Jawa yang penuh dengan kandungan nilai moral dan filosofi hidup. Pada setiap bagian dari piranti-pirantinya, tumpeng dan bujeng memiliki makna sebagai perwujudan rasa syukur dan ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Jika diuraikan satu persatu, sajian tumpeng sendiri memiliki kajian makna yang sangat mendalam, yang menunjukkan betapa tingginya tradisi peradaban nenek moyang kita dalam mengenali Tuhannya. Tumpeng disajikan dengan 7 macam lauk pauk. Angka 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu dan memaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Yang pertama, nasi yang berbentuk kerucut dimaknai sebagai simbol untuk selalu berserah diri kepada Tuhan serta menaruh harapan agar selalu hidup sejahtera. Selain makna di balik akronim bujeng dan tumpeng, bentuk kerucut dan nasi kuning dengan nasi putih di bagian atasnya, warna kuning melambangkan rasa wening atau kekhusyukan, sedangkan warna putih hati yang putih bersih dalam berdoa. Yang kedua adalah ayam ingkung. Ayam dimasak utuh ingkung dengan bumbu kuning atau kunir dan diberi areh atau kaldu santan yang kental, yang menjadi simbol menyembah Tuhan dengan khusyuk atau menekung dengan hati yang tenang atau wening, di mana ketenangan hati dicapai dengan mengendalikan diri dan sabar. Dalam penyembelihannya, pemilihan ayam jago juga mempunyai makna menghindari sifat-sifat buruk ayam jago, antara lain sombong, congkak, kalau berbicara selalu menyela dan merasa tahu atau menang atau benar sendiri. Dalam artian berkokok, tidak setia dan tidak perhatian kepada anak istri. Yang ketiga adalah ikan lele. Zaman dahulu, ikan yang disajikan ikan lele. Ikan lele memiliki makna ketabahan, keuletan dalam hidup, dan sanggup hidup dalam situasi ekonomi yang paling bawah sekalipun. Karakter ikan lele sendiri adalah tahan hidup di air yang tidak mengalir dan di dasar sungai. Yang keempat adalah ikan teri. Ikan teri umumnya digoreng dengan tepung atau tanpa tepung. Ikan teri dan ikan petek hidup di laut dan selalu bergerombol sehingga memberi makna kebersamaan dan kerukunan.
Ikan ini menjadi simbol dari ketabahan, keuletan dalam hidup dan sanggup hidup dalam situasi ekonomi yang paling bawah sekalipun. Ikan teri selalu hidup bergerombol, filosofi yang diambil sebagai contoh dari kebersamaan dan kerukunan. Yang kelima adalah telur rebus. Nasi tumpeng dilengkapi dengan telur rebus utuh. Telur direbus pindang, bukan di dadar atau mata sapi, dan disajikan utuh dengan kulitnya. Jadi tidak dipotong sehingga untuk memakannya harus dikupas terlebih dahulu. Piwulang Jawa mengajarkan toto, titit, titis, dan tatas, yang berarti etos kerja yang baik adalah kerja yang terencana, teliti, tepat perhitungan, dan diselesaikan dengan tuntas. Telur juga menjadi simbol jika manusia diciptakan dengan fitrah yang sama. Yang membedakannya nantinya hanyalah ketakwaan dan tingkah lakunya. Yang keenam adalah sayur urap. Pelengkap lainnya adalah sayur urap. Sayuran yang digunakan antara lain kangkung, bayam, kacang panjang, tauge, kluweh dengan bumbu sambal parutan, kelapa atau urap, dan lain-lain. Seperti halnya pelengkap lainnya, sayur-sayuran ini juga mengandung simbol-simbol penting antara lain. Kangkung berarti jinangkung yang berarti melindungi. Bayam atau bayem berarti tentrem. Tauge atau cambah yang berarti tumbuh. Kacang panjang berarti pemikiran yang jauh ke depan. Bawang merah melambangkan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang baik buruknya. Cabai merah di ujung tumpeng merupakan simbol dilah atau api yang memberikan penerangan atau tauladan yang bermanfaat bagi orang lain. Kluweh berarti linuweh atau mempunyai kelebihan dibanding lainnya. Dan bumbu urap berarti urip atau hidup atau mampu menghidupi atau menafkahi keluarga. Kemudian yang terakhir nomor 7 adalah sambal goreng. Sambal goreng biasanya terbuat dari tahu, kentang, dan tempe, dan sambal goreng tumis dengan bumbu. Bahan-bahan yang dirajang menjadi potongan-potongan kecil bermakna gotong royong dan guyup rukun dalam bermasyarakat. Demikian ya teman-teman filosofi mengenai tumpeng. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui filosofi dan makna dari tumpeng itu sendiri, kita lebih bisa menghargai tradisi dan budaya kita sendiri. Tetaplah jaya tradisi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.